Amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Shalom Aleichem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, pasti semuanya baik, bahkan sangat baik. Pasti semuanya luar biasa, bahkan sangat luar biasa. Amin. Haleluya, haleluya. Kalau ada yang mungkin hari ini atau kemarin atau beberapa hari yang lalu merasa sangat insecure gitu ya, apa itu istilah ya, nom-noman ngono kae ya. Aduh, aku lagi merasa insecure gitu ya. Apa to Bu Erna, insecure, what is insecure? Merasa bahwa kita ini kurang atau lebih ke nggak nyaman gitu, merasa kurang, merasa aduh gimana ya, mau dibandingin orang lain, aku tuh nggak sebaik si A loh, aku ini nggak sebaik si B loh, aku ini nggak secantik, seganteng, sesukses, sebahagia, sesempurna yang lain itu ya, seperti itu. Atau kadang kita merasa ditolak gitu ya, aduh enggak lah, nanti aku ditolak kalau aku masuk dalam lingkungan itu, enggak lah, aku nanti ditolak soalnya aku ini kan enggak ini, dan merasa enggak ada percaya dirinya, udah enggak ada gitu ya. Atau mungkin karena perkataan orang lain gitu ya, kita sering merasa terhakimi gitu ya, orang lain ngomong tentang kita itu biasanya itu yang enggak baik gitu ya, lalu kita tuh merasa terus udah deh, nggak usah, enggak gitu ya. Jangan ya, jangan, beneran. Saya mengalami hal itu sebelum kita masuk prolog aja ya. Saya mengalami hal itu, sangat merasa so insecure, nggak merasa pede, nggak merasa nyaman gitu ya. Mulai dari kecil dibully, ya. Ketika sudah mulai menanjak besar, saya ini bukan anak yang pinter, sekolah ya goblok gitu loh, nggak naik, masuk ke SD telat. Udah umur berapa ya saya masuk SD, nanti terus di kelas 3 SD itu saya nggak naik lagi, wajan goblok kayak kelas 3 SD orang bisa moco MA babi gitu, saya itu masih iya, jangan tenang, bisa SA PIP ayam gitu, belum goblok kepol. Karena mungkin saya punya kekurangan, saya sakit, lalu banyak orang yang apa ya, wis nggak bisa, kamu nggak bisa, wis kowe ra iso, kowe sapa, kowe anak buangan gitu. Saya itu dianggap anak buangan ya, karena ibu saya itu kan latar belakangnya GKJW, jadi masih percaya weton gitu kan. Saya itu weton nih Senin Wage, bapakku ya Senin Wage, Senin papat Wage papat, padha ketemune kok ora iso, nek jare wong Cina jong gitu loh. Jadi salah satu harus ngalah. Jadi saya bayi itu dibuang sama ibu saya di sampah. Gitu terus ditemu sama bule saya. Yo, bayake sapa iki tak temune. Ngono ibu saya itu namanya Gejan Juwo temen Suparmi. Mi Parmi iki lho aku nemu bayek. Ki lho kaya ngene iki lho. Yo halah sakno Mi tak titipne kowe. Gitu katanya, itu seperti itu so apanya. Nggih, leres ngoten Bu. Walah. Terus saya itu diambil sama bule saya, dikasihkan ke ibu saya. Mi Parmi iki lho tak wehi bayi. No, supaya ini katanya begitu. Lah jadi saya itu suka dibully sampai gede itu, katanya Kang Mas saya itu gini, arek nemu ning ngene larahan, mangane rambutmu abang, elek ireng, pesek maneh kon ku biyen kobong. Nah itu gitu. Secure banget. Saya merasa bahwa saya itu enggak berharga banget gitu ya. Terus sekolah goblok maneh, wah saya ini bagian digawe kaplok-kaplokan ambek Mbak Yu masku iku mergo maca gak iso, aduh nek ngajari maca Mas ampun ya. Mbak Yu saya nomor 3 itu kalem, sekarang sudah dipanggil Tuhan. Kalau ngajari saya itu gini, Nduk, iki wacanen sik to, B U B D I D. Ngono kuwi macane apa, Bapak? Saya gitu. Terus mbakku ini, "Ya Allah, wis sembuh wis, Mbak, manggil Mbak Yu saya lainnya. Apa? Iki galak, nomor 2 iki galak. Apa? Maca kok zaman dulu kan selalu budi, ya bener enggak?
Nah ini yang ngajarin saya itu namanya Budi, gitu loh Mbak Yu, saya ini Budi, gitu. Terus iki ya, iki B U Bu D I T, wacanen apa? Bapak, saya gitu. Oh kau waplok aku poak, kayak rambutku keriting dicoba Mbak Dieng gitu. Sangat tidak percaya diri. Sampai saya selesai SMA, saya perjalanan itu saya menjadi orang yang tertutup ya, introvert banget, nggak bisa terbuka. Lalu saya gini, Tuhan, saya harus bagaimana? Akhirnya saya sama ibu saya itu sampai disekolahkan kepribadian. Di Surabaya itu ada John Robert Power. Di situ itu sekolah kepribadian yang sangat terkenal di Surabaya. Terus saya dimasukkan sekolah sekretaris diploma. Nah, Bu Erna pasti pernah tahu di Surabaya, tahu ya Bu ya, John Robert Power ya. Kalau sudah masuk situ tuh semua orang tuh pasti gini, John Robert Power gitu. Terus kuliahnya di mana? Minerva. Itu kuliah sekretaris terbaik gitu ya. Ya ndak sombong ndak. Maksudnya ibu bocah iki ben ora jadi anak yang penakut, yang pemalu gitu loh. Saya disekolahkan sekretaris diploma di situ Bu. Jadi diajari cara berjalan, diajarin cara berdiri, diajarin cara menatap orang, diajarin bagaimana untuk berkomunikasi dengan orang, bahasa tubuh, ini nggak boleh terus gini. Selamat pagi Pak, maaf Pak, nun sewu. Oh, aman dikaplok sampai di sekolah nang kono. Jadi mau ngomong selamat pagi sama direktur, saya akhirnya jadi sekretaris. Jadi kalau mau ngomong selamat pagi sama direktur aja akhirnya gini. Ini kaki nih, lihat nih, yang kiri ini harus maju sedikit di antara jempol kaki kanan. So, diangkat bahunya, dinaikkan dadanya, dagunya tidak boleh sampai gini. Jadi harus gini terus gini. Good morning. Saya merasa pede, saya merasa oke, gitu. Tapi semuanya itu tidak mendatangkan kebaikan. Semuanya hanya membuat sebuah kamuflase dalam hidup saya. Hanya satu, Yesus. Amin. Hanya karena anugerahnya saya diangkat Tuhan, saya dibawa menjadi bilangan orang-orang yang diselamatkan. Bukan karena saya memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih saya. Demikian juga dengan Bapak Ibu semuanya. Kita semua karena anugerah. Amin. Ya, bahasa kerennya apa? Sola gratia. Oh, sombong. Bahasa Yunaninya gitu, sola gratia. Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Sola gratia dalam hidup kita pagi hari ini. Itu semua hanya karena anugerahnya Tuhan. Luar biasanya Tuhan. Nah, masuk di dalam firman Efesus. Aku mau ngomongnya dikira ini, kok kano ayate iku jane iku khotbah ta. Kalau ngidul ini ayatnya Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Elin ditayangkan. Bapak Widodo. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Disambung Pak, satu lagi Pak, Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena
penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca dan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah bahwa lawan kata daripada tadi itu insecure, sola gracia, karena anugerahnya, bukan karena kita baik. Makanya nanti kalau kita keluar di sana, ayo kita bawa saudara-saudara kita yang mulai menjauh dari Tuhan. Jangan terus kita diem aja, hele bene wong kuwi ra slamet ya karepmu nggo nggarakno surga sesek akan uang enggak ya, tapi kita keluar, kita sampaikan. Mungkin ada saudara kita yang sudah sekian tahun tidak ke gereja atau yang belum mengenal Tuhan gitu ya. Karena ini adalah anugerahnya, karena lawan kata dari anugerahnya klasik banget. Saya berpuluh-puluh ya enggak menginjili sih, hanya mengingatkan orang, yuk ke gereja. Sudah berapa lama nggak ke gereja? Ya saya itu sudah hampir pernah seseorang 12 tahun Bu, saya ini tidak ke gereja. Kenapa? Iya soalnya saya di gereja itu sama bapak pendetanya itu disindir-sindir terus. Jadi saya itu nggak merasa layak. Nanti deh Bu saya kalau sudah layak, nanti deh Bu kalau saya sudah baik, nanti deh Bu kalau saya sudah sempurna, nanti deh Bu kalau saya sudah benar-benar berkenan. Kapan awak mau berkenan? No maaf tuh ya, karena ini di Surabaya waktu saya menginjili dia. Nggak akan pernah kamu berkenan di hadapan Tuhan. Nggak akan pernah kamu merasa bahwa kamu sempurna di hadapan Tuhan. Yang bisa adalah Tuhan mengangkatmu dan Tuhan yang menyempurnakanmu. Klasik banget itu, kurang lebih berapa ya, udah lama sih ya, 30-an tahun lalu gitu. Orang ini nggak ke gereja gitu. Biasa klasik, saya itu disindir sama bapak gembala. Saya itu bilang gini, kamu itu soalnya merokok terus, nggak ada roh kudus, adanya rokok kudus gitu. Udah Bu, saya nggak usah ke gereja, 12 tahun nggak ke gereja. Saya penasaran, tak goleki bapak gembala, sopo sing ngomongi awak ngono? Iki lho Bu pendeta ki, waktu itu si enom aku gorong ini munggah modern layu sih gak kayak aku mau cek idem ada idem dah. Tak parani ambek aku bapak pendeta Pak. Datengin si enom, si wani aku. Kenapa Pak? Iya Bu itu. Terus bapak tidak merasa bersalah? Iya Bu, kan itu benar. Tak bilang, Pak kita itu diselamatkan itu karena anugerahnya loh, bukan karena bapak berbuat baik tak gitu. Saya aku ngomainin sik cilik wani-wani yang ngijini katanya gitu. Terus saya bilang pakai ayat firman Tuhan, jangan karena saya muda maka saya dianggap rendah. Gini yo. Terus dia bilang gak gitu caranya. Nggak, saya gitu. Saya belum belajar tentang latar belakang bagaimana tentang merokok menurut Eropa, menurut Amerika, menurut medis, menurut pemerintahan, muatan-muatan politik. Saya belum belajar itu, tapi aku wis ngomong ini. Pak, ini jiwa loh Pak, saya gitu. Udah, dia pokoknya marah sama saya. Oke, saya gitu. So thank you, saya bilang. Saya pergi 3 bulan. Maaf loh ya. Maaf beneran maaf. Kena stroke bapak pendeta ini karena dia nggak merokok. Itu Pak sampai enggak, saya guyon, saya datengin, saya bawain makanan terus saya bilang gitu. Dia cuma gini, ya iya loh Mbak Esti, yang apa mana ya, ini kan ujian dari Tuhan. Jadi ya begini ini. Pak, ini semua karena anugerah, saya bilang. Jadi kita tidak perlu menghakimi orang lain, kita tidak perlu menilai orang lain, kita dengan Tuhan. Amen. Karena semuanya itu kasih karunia yang Tuhan berikan, maka lakukan semuanya dengan maksimal bersama dengan Tuhan. Amin. Semua karena anugerahnya. Jadi saya melakukan apapun semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih, semuanya karena anugerah. Saya boleh melayani Tuhan, saya boleh melakukan banyak hal, saya boleh merasakan bahwa pertolongan Tuhan luar biasa. Semua karena kanan kirinya ditelak. Senyum dulu, senyum untuk air. Nah baru sekarang semua karena anugerahnya. Kita boleh duduk di sini semua karena anugerahnya. Saya ditolak semburi.
Sing nang nggone tembok ojo Mbak Cung. Heeh, mburine ditoleh ya, semua karena anugerahnya, semua karena anugerahnya. Amin. Bukan karena kita, bukan karena gagah kita, bukan karena harta kita. Kita tidak boleh sombong, tapi yang penting adalah kita tahu bahwa kita melakukan semuanya ini karena anugerahnya Tuhan. Kesempatan ini jangan pernah dibuang ya. Jangan aduh, nanti kalau ketemu seseorang gak usah tak nanti orang itu pasti jawabnya gini nanti. Kalau ketemu seseorang, iya nanti saja kalau saya sudah baru saya ke gereja gitu. Dijawab dengan firman, memungut cukai itu loh. Di firman Tuhan itu loh, di Lukas itu loh ya, Lukas 18 ayat 13 sampai 14 dikatakan pemungut cukai itu begitu Tuhan Yesus bilang, "Ayo Sakeus engkau turun ikut aku." Apa dia bilang gini? "Enggak Tuhan, aku masih kotor. Aku masih gak layak." Enggak, dia turun, dia ikut Tuhan. Benar enggak? Penjahat di sebelah Tuhan Yesus ketika dia disalibkan, dia tidak bilang itu, "Saya belum dimaafkan, saya belum diampuni Yesus, jadi saya enggak layak." Enggak, dia dengan lantang dia katakan, "Yesus, jika engkau nanti di surga, ingatlah aku." Dia belum melayani loh, dia belum mendoakan loh, dia belum memberikan perpuluhan loh, dia belum persembahan loh, dia belum sempat duduk di gereja seperti kita. Tapi Yesus bilang apa? "Saat ini engkau ada di Firdaus bersamaku." Jadi kalau kita masih ada di tempat ini adalah satu kesempatan yang indah, ya kan? Itu loh lagu ini, tapi yang menciptakan sudah nggak ada ya. Ya, hidup ini adalah kesempatan kita. Ayo, kesempatan tidak datang dua kali. Kesempatan kita saat ini, berikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Maaf lo ya. Terus ibu iki ya ampun nek ngomong cek kerasa, enggak, saya mau di gereja kita sendiri di sini, saya mau gereja di luar sana. Saya kalau ngomong ya begini nih sudah. Apa maneh nek wis karek diundang gereja liya. Dar aku enggak kesuwen, gak dek sungkan aku. Pernah sekali waktu tak ceritani. Sebenarnya kan kita kan di gerejanya sendiri. Saya itu diundang KKR di Mojokerto pada saat itu. "Bu, ini KKR besar Bu, ribuan yang datang." Oh puji Tuhan, amin. Terus gitu, "Maaf Bu, Ibu namanya siapa?" Gitu. "Oh saya biasa dipanggilnya SDJRB gitu." "Apa itu Bu?" "Ya saya kan pakai nama suami juga nama saya gitu loh ya toh." Terus dia bilang, "Apakah itu sesuai KTP?" "Ya nggak sangat sesuai, karena belakangnya JRB nama suami." Kayak gitu, udah. "Oh ya nggak apa-apa gitu, udah." "Gelarnya Bu?" katanya gitu. "Gelar ditulis." Saya gitu, "Iya, enggak, saya nggak mau, saya bilang gitu. Tuh, enggak, supaya orang itu yakin bahwa ibu itu adalah seorang pembicara yang sangat enggak, saya enggak mau, saya batal mah enggak apa-apa. Gelar gak dikai bayaran teko gelar, bingung aku. Ibu enggak kepengen ditulis gede-gede gitu ya? Enggak. Maaf loh enggak. Gelar saya adalah anak Tuhan." Saya bilang gitu. Kita harus yakin, di sana saya dapat muatan pesan-pesan sponsor. "Bu, nanti tolong ya, kalau khotbah itu ya, tolong sampaikan bahwa punya hati yang memberi untuk Tuhan. Karena nanti itu ada berpuluh-puluh pengusaha besar di situ, supaya hatinya tergerak untuk persembahan ke gereja ini." Waduh Pak, khotbah dhewe kok aja aku Pak. Aku gak dodol kacang nang kene. Marah dia. Dia bilang gini, "Bu, pisan iki Bu, aku dibantah ambek penginjil." Waktu itu saya masih penginjil kan, jadi masih enggak ada ini. Ya, saya bilang gitu, "Enggak, saya enggak mau ada muatan seperti itu. Biarkan dia punya hati sendiri. Ketika dia mau memberi, itu hanya karena anugerah Tuhan. Itu karena dia merasa bahwa bukan karena saya memberi lalu Tuhan senang, enggak, karena kita sudah disenangkan, karena kita sudah diselamatkan memberi." Nah gitu, "Sampeyan kok basik Bu nang aku." Wis gelem ta Kak? Pomong cek saulan lho, sama cek tinggal banner lho. Oke.
Wes khotbah tiar jereng gitu ya. Habis itu memang banyak di situ pengusaha gitu. Nah waktu itu maaf Pak Yuan kan belum pensiun ya toh. Jadi saya ketika banyak pengusaha itu ono sing ngamplopi aku ngene mbok karo aku gak tau isine. Awake makasih ya Tuhan berkati gitu. Pas mau pulang yang ini kasihkan pendeta itu, yang ini kasihkan pendeta itu, masuk mobil sentek wis. Tapi saya bahagia. Karena saya merasa bahwa disitulah anugerah Tuhan. Maka hari ini kita tidak perlu lagi merasa bahwa kita itu ini karena aku loh, enggak usah sombong seperti itu. Bebaskan hati kita Tuhan, aku mau rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Engko aku nguwahi ngene pas salah, nguwahi ngono kleru, nguwahi ngono ra bener. Panggah ae rendah, hilangkan rasa bersalah itu. Wis ora usah ngurusi wong liya. Bener enggak? Apa maneh ngurusi status-statusnya orang di HP ngono kae ndelok statusnya wong panas dhewe lah bosi kok pusing ya. Bangun tidur belum mengangkat tangan, selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan kau masih memberikan aku bernafas, membuka mata, melihat dunia, melihat planet. Gurung ngono HP ini sih. Hah? Statusnya si A ini pasti menyindir diriku karena semalam si A ketemu dengan aku. Aku membalasnya sekarang. Lala pose katanya ngono bareng. Ya, ayo kita lebih menikmati hidup gitu loh. Ya. Maaf loh ya. Enjoy your life. Nikmati hidupmu dengan Yesus. Amin. Ya nggak apa-apa wong WA sampean dhewe, aku ya gak melok nukokno HP ya toh. Tapi hati kita ini loh, jangan sampai dikotori oleh hal-hal seperti itu. Semua hanya karena anugerahnya. Haleluya. Bukan karena kita melakukan ini. Tuhan ini loh aku sudah melakukan buatmu Tuhan. Tuhan ini loh Tuhan aku itu sudah tidak kurang-kurang Tuhan. Aku wis nglakoni kabeh. Maaf ya. Akan jadi orang Farisi nanti kan. Benar ya? Ini loh Tuhan aku sudah berpuasa. Ini loh Tuhan aku sudah berpuluhan. Ini loh Tuhan aku sudah melayani. Enggak. Tapi kita berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan siapalah hamba. Kau pakai hidup, maka kita akan merasa jauh lebih luar biasa. Jadikan ini adalah isi hati kita dan kita bagikan di luar. Amin. Amin. Haleluya. Wes yo. Sampeyan niku khotbah jarang nang gerejamu dhewe, Bu. Dilutok kurang. Enggak, saya memberi kesempatan kepada banyak orang ya. Ya kangen juga sih, kangen juga. Tapi kita yakin bahwa anugerah itu bukan karena kita layak. Anugerah itu bukan karena kita mampu. Anugerah itu bukan karena kita bisa. Anugerah itu bukan karena kita sempurna. Anugerah itu adalah pemberian Allah. Maka kita akan disempurnakan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Biarlah setiap hidup kita manis didengar oleh Tuhan. Singer yang bermain musik, Bapak Ibu bisa tundukkan kepala bersama dengan saya. Tuhan, semua ini hanya karena anugerah-Mu. Semuanya ini hanya karena Engkau Tuhan. Bukan karena saya mampu, bukan karena saya bisa, bukan karena saya sanggup, bukan karena sempurna, tetapi karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami selalu manis di hadapan-Mu. Setiap perkataan puji-pujian kami manis didengar oleh Tuhan. Kita pujikan pujian ini sekali lagi ya. Tundukkan kepala. Ya Tuhanku. Bapak Ibu bisa berdoa di hadapan Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kita belum sempurna, Tuhan sempurnakanlah aku. Kalau kita merasa kita
belum layak Tuhan, layakkanlah aku. Kalau mungkin saat ini kita sedang membawa beban berat, Tuhan aku taruh beban beratku di kaki. Kalau mungkin saat ini kita sedang bermasalah, Tuhan aku taruh masalahku di kaki. Kalau mungkin saat ini kita sedang sakit, Tuhan aku taruh sakitku di kakimu dan kau sembuhkan aku dalam nama Yesus. Sekali lagi, karena kami tahu kami di sini hanya karena anugerah-Mu. Ya Tuhanku, Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. ya Allahku, aku hendak bersyukur bagimu selagi kami ada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan bersama. Angkat tanganmu di hadapannya. Kita lakukan ini karena anugerahnya. Setiap waktu nyanyianku jadikan anugerah kepadamu.
Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kami persilahkan duduk. Sejenak kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Bapa, kami tidak mau terus dibebani oleh masalah kami. Kami tahu pagi hari ini Kau sudah lepaskan masalah kami. Bapa, kami tidak mau terus bergulat dengan pergumulan kami. Karena pagi hari ini segala pergumulan kami sudah diselesaikan dalam nama Yesus. Amin. Bapa, kami tidak mau terus-menerus memikirkan sakit penyakit kami. Karena kami tahu pagi hari ini sakit penyakit kami sudah diangkat dalam nama Yesus. Bapa, kami percaya yakin Tuhan, segala masalah ekonomi kami pun sudah diselesaikan dalam nama Kristus. Kami semua diberkati Tuhan. Kami semua sudah diberikan anugerah yang luar biasa. Kami sudah merasakan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami boleh ada saat ini semuanya hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Allahku yang memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Pagi hari ini pun Tuhan kami rindu mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang bermasalah Tuhan selesaikan masalah mereka Tuhan. Yang bekerja keluar kota, keluar negeri Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau terus melindungi mereka, menutup bungkus mereka dengan darah dan kuasa-Mu, sehingga selalu dalam perlindungan dan naungan dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam bentuk apapun pelayanan kami. Tuhan memberkati pelayanan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Tuhan Yesusku, yang memberkati juga tetangga di sekitar gereja ini Tuhan, yang memberikan kebebasan buat kami untuk boleh beribadah, memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Allahku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.